aja Ribat Media. Awas media. Udah subscribe belum? Subscribe udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وقدر على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah mudah-mudahan keadaan kita senantiasa ada dalam rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari ke belakang ini saya menemukan satu nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat dari Imam Syafi'i ini adalah nasihat yang luar biasa. Nasihat yang sangat besar, sehingga kalau nasihat ini kita fahami betul-betul dan kita jalankan, maka kita akan menjadi seorang yang menjalankan hidup dengan benar di atas muka bumi ini. Karena Imam Syafi'i adalah seorang manusia yang lahirnya di Ghuzzah. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu lahirnya di Ghuzzah. Ghuzzah ini kalau sekarang di Gaza. Dilahirkan tahun 150 Hijriyah, persis pada hari wafatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di hari wafatnya Imam Abu Hanifah, di hari itulah lahirnya Imam Syafi'i. Sehingga ulama-ulama mengatakan gharabatis syamsu wa tala'al badru. Artinya adalah telah tenggelam matahari dan telah muncul bulan purnama. Yang dimaksud telah tenggelam matahari adalah wafatnya Imam Abu Hanifah. Yang dimaksud telah munculnya bulan purnama adalah Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i terdidik dengan akhlak ilmu yang luar biasa, sehingga pada masanya tidak ada satu ulama pun yang bisa mengalahkan keilmuan
kecerdasan serta akhlaknya Imam Syafi'i. Makanya banyak nasihat-nasihat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang nasihatnya itu luar biasa sekali, baik bentuknya syair, bait atau nazam, atau bentuknya itu nazr, nasihat yang biasa atau tulisan tidak diqasidahkan. Salah satu daripada nasihat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, nah ini telah saya sampaikan beberapa waktu kepada para santri. Itu salah satu nasihatnya adalah at'abun nasi atau at'abu khalqillah, bisa dua kata. At'abu khalqillahi man talaba syai'an lam yakhluqhullah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, paling capeknya manusia adalah orang yang mencari sesuatu yang Allah tidak menciptakan sesuatu itu sama sekali. Jadi Allah nggak ciptakan. Kemudian orang-orang bertanya kepada Imam Syafi'i, qalu wa man huwa? Siapa wahai Imam Syafi'i orang seperti itu? Kata Imam Syafi'i, manusia paling capek di alam dunia yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, man talaba rahata fid dunya, orang yang mencari rohah. Rohah itu ketenangan, fid dunya, di alam dunia. Orang kalau nyari tenang di alam dunia, nyapein diri, karena Allah nggak ciptakan yang namanya tenang di alam dunia. Allah nggak ciptakan tenang di alam dunia, nggak ada. Allah ciptakan lezat, ada, tapi nyiptakan tenang nggak ada. Siapa coba yang rohah di alam dunia? Rohah itu nyantai, nggak ada, nggak ada. Yang miskin dia sibuk dengan miskinnya, yang kaya dia sibuk dengan kayanya, yang ulama dia sibuk dengan ilmunya, yang ahli ini dan itu, semuanya nggak ada yang tenang di alam dunia itu. Makanya tidak ada ceritanya rohah di alam dunia. Mau tenang, mau istirahat, mau enak-enakan di dunia, nggak ada ceritanya, kata Imam Syafi'i. Karena Allah nggak menciptakannya. Kalau mau rohah di mana? Itu di akhirat. Itu pun kalau masuk ke dalam surga. Itu pun kalau masuk ke dalam surga. Rohah. Kalau di dunia nggak ada rohah sama sekali, nggak ada. Makanya para jamaah rahimakumullah, sering kadang-kadang kita tertipu di dalam kehidupan kita. Tertipu apa? Salah satu contoh misalnya, saat ada kebaikan berkumandang kepada kita, ngaji yuk misalnya. Kemudian ada orang mengatakan, aduh saya baru beres kerja capek, saya pengen tenang dulu, istirahat dulu, nantilah minggu depan saya ngaji. Itu termasuk orang yang paling capek di alam dunia. Kenapa? Karena hakikatnya dia di rumah pulang kerja itu nggak istirahat. Kenapa nggak istirahat? Ya karena kalau kita banding-bandingkan, di rumah duduk, di majelis taklim ngapain? Bapak-bapak di majelis taklim ngapain? Duduk. Kalau andaikan bapak-bapak mau sambil tiduran bisa nggak? Nyender sambil tiduran, sambil ngaji di majelis bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa orang mengatakan saya pengen istirahat, saya pengen diam sudah di rumah, nanti saja? Itu sebenarnya bukan istirahat. Itu adalah manusia yang sudah tunduk kepada hawa nafsu dan tunduk kepada syaitan. Makanya para jamaah rahimakumullah, wajib betul-betul kita sebagai manusia menjalankan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Andaikan ada syariat Allah yang kita tidak menjalankannya sementara kewajiban itu kena kepada kita, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada
kelezatan yang betul-betul lezat daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba bapak-bapak bayangkan, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafatnya tahun 204. Berarti kurang lebih usia Imam Syafi'i itu 54 tahun. Masa beliau hidup di alam dunia 54 tahun sangat sebentar. Tapi dengan masa yang sebentar itu beliau mampu melahirkan sesuatu yang luar biasa sekali, sehingga bukan ribuan, bukan jutaan, bahkan mungkin ratusan juta orang-orang yang di dalam fiqihnya menganut atau mengikuti daripada hasil ijtihadnya al-Imam Syafi'i atau yang biasa disebut madhab Syafi'i. Coba bayangkan 53 tahun. Kenapa bisa demikian? Karena betul-betul memanfaatkan hidup ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah rahimakumullah, di zaman kita saat ini sudah bermunculan fitnah-fitnah. Bahkan fitnah yang luar biasa itu melandanya bukan cuma kepada rumah tangga kita, tapi juga melanda kepada Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi artinya ini zaman sudah betul-betul mulai bobrok. Agama sudah mulai diacak-acak, agama sudah mulai diobrak-abrik. Bahkan salah satu sabda Nabi Muhammad yang saya pribadi dulu pertama ngaji dan pertama dengar sabda Nabi itu sempat agak kaget. Ini kok ada apa? Masa iya sampai begini? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, kata Nabi, hujju qabla an tumna'u. Hajilah kalian sebelum haji itu nanti terlarang, tercegah, sulit berangkat ke sana itu. Ongkos ada, pesawat ada, Ka'bah tetap ada, tapi umat Islam tidak bisa sampai ke sana. Ternyata sabda Nabi 1400 tahun yang lalu kita saat ini membuktikannya. Ini haji nggak boleh. Alasan corona bla bla itu bukan alasan. Makanya saya sempat salut tuh artinya masya Allah. Ada salah satu kota di Aceh itu, ada salah satu kota di Indonesia itu namanya Aceh. Itu subhanallah, di Aceh itu kalau daftar haji saat ini itu ngantrinya 29 tahun. Jadi kalau kita daftar tahun ini, berangkat tuh nanti setelah 29 tahun. Masih mending kalau Bogor. Kalau Bogor masih mending. Sekarang cuma 13 tahun ngantrinya. Masih mending Bogor. Di Aceh 29 tahun. Ngantri agar bisa berangkat ke Baitullah menjalankan ibadah haji. Akhirnya orang Aceh dalam kondisi pemerintah pusat tidak mengeluarkan izin untuk haji dengan alasan yang tidak logis. Itu pemerintah Aceh tetap melobi ke Arab Saudi dan mereka mau berangkat haji khusus dari Aceh langsung ke sana. Syuf. Karena beberapa negara lain tetap mereka bersiap-siap untuk pergi melakukan manasikil haji. Nah ini salah satu contoh para jamaah, kita ini sudah mulai luar biasa. Makanya pada saat fitnah-fitnah yang terlahir di akhir zaman ini, perlulah Anda waspada semuanya. Dan kewaspadaan itu yang terbaik adalah dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan meningkatkan buruk sangka kita terhadap sesama kita, apalagi orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam negara kita. Kalau kita berburuk sangka jelek, tapi kalau kita menyatakan sesuatu yang buruk-buruk yang dilakukan mereka, ya itu silahkan. Itu silahkan para jamaah. Silahkan, tapi berprasangka buruk kepada mereka tanpa ada bukti itu nggak boleh. Nah makanya oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah,
Sekali lagi saya ingatkan agar di dalam masa-masa fitnah ini para jamaah perlu betul-betul kita meningkatkan kewaspadaan kita dengan kita meningkatkan daripada ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah para jamaah masjid jami' kita tahsilul maqasid penuhi untuk salat, atau ada masjid-masjid kecil atau musalla di beberapa titik penuhi, ada majlis-majlis ilmu penuhi. Mulailah apabila kita pernah mengeluarkan kalimat mencaci dan memaki saudara kita, hilangkan itu semua. Karena dari dulu sampai sekarang kalau ada orang nyaci maki, coba periksa apa untungnya. Coba cek apa untungnya. Ada nggak untungnya? Mencaci misalnya musalla di atas, tuh musalla ngapain bla bla bla, itu masjid ngapain bla bla. Ada untungnya? Sudah 3 tahun Anda nyaci maki orang, mana untungnya? Ini malah justru memicu kepada perpecahan, memicu kepada putusnya tali persaudaraan, terutama persaudaraan secara agama. Maka oleh sebab itu ibadallah, mulailah ke depan ini, dari saat ini kita sibukkan dengan hal-hal yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira Anda di dunia ingin tenang dan bisa istirahat, karena dunia bukan tempat untuk seperti itu. Saat Anda merasa capek, kembali lagi ke masjid dan kembali lagi, itulah dunia. Saat Anda merasa capek, bekerja lagi dan bekerja lagi, itulah dunia. Saat Anda merasa capek, baru mau istirahat, dibangunkan ada sesuatu kewajiban yang harus dilakukan, itulah dunia. Makanya ibadallah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah pekarangan atau kebun daripada kebun-kebun akhirat. Saat kita menanam kebaikan, maka insya Allah di akhirat panennya pun kebaikan. Kalau sebaliknya kita tanam duri-duri dan kebahayaan, fitnah dan lain-lain, maka yang akan kita panen di akhirat pun sama seperti itu. Fa nas'alullah ta'ala al-'afwa wal 'afiyah.